Alhamdulillah sekarang kita sudah ada Ustadz. Ya, ini yang ditunggu-tunggu, bukan salsrel yang ditunggu-tunggu kan? Yang ditunggu-tunggu adalah ilmu dari Ustadz. Silakan Ustadz. Insyaallah. Aminur Bait hafizahullah taala akan membahas apa Kang? Kita akan membahas kunci-kunci surga dalam keluarga. Silakan Ustadz. Fadhal Ustadz di tengah Ustadz. Insyaallah. Kunci-kunci? Kunci-kunci surga dalam keluarga. Masya Allah. Kunci surga dalam keluarga. Dalam keluarga. Mungkin langsung saja Ustaz. Fadhal masykuran. Kunci-kunci surga dalam keluarga. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di suasana pasar tapi kita bisa belajar. Itulah kelebihan dari pasar muslim. Ini namanya Muslim Vibes. Muslim Vibes ya. Banyak yang tanya, Vibes itu apa sih? Vibes itu kayak apa ya? Vibes itu Vibes 100 real. Vibes itu apa? 100 real lagi. Bukan. Iya, Suasana, ya. lingkungan, vibes. Lingkungan. Iya. Oh, Masya Allah. Baik, berarti kita di sini sedang membangun pasar dengan lingkungan muslim. Dengan suasana muslim. Dengan suasana muslim. Iya. Idealnya kan begini ya. Dalam sebuah pasar muslim itu harus ada edukasi dan ada regulasinya. Kalau regulasi kan pemerintah ya. Mungkin ada inspeksi. Kayak Umar dulu. Datang ke masing-masing tenan, para penjual, terus bertanya satu demi satu tentang masalah fikih, muamalah. Siapa yang bisa jawab boleh bertahan, yang nggak bisa jawab suruh pulang. Keluar. Itu Umar begitu ya Ustaz ya? Kira-kira kalau kayak gitu setuju nggak? Setuju Ustaz. Antum bukan tenan masalahnya. Bukan. Makanya nggak nanggung resiko. Menarik tapi Ada ya. tenan nggak di sini? Ada dong. Atau tenan-tenan Nggak berani angkat tangan. Mungkin nggak takut ditanya nanti suruh pulang. Kalau ada tenan di sini boleh angkat tangan? Ada tenan di sini? Atau di boothnya masing-masing tenan, jangan-jangan nih. Berarti tenannya nggak kumpul ngaji? Atau mungkin kita panggil salah satu tenan Ustaz. Boleh. Boleh. Panitia. Baik. Mungkin sambil dipanggilkan. Tenannya ada yang bisa duduk di sini nggak? Atau ada yang duduk di sini tapi yang malu? yang punya tenan. Yang buka booth di sini. Gini mungkin, aja gini ya. Ya siap Ustaz. Jadi kita tanya beliau, kalau memang nggak bisa jawab, nanti jam 11 malam pulang. Oh ya. Siap. Setuju, Ustaz. Bisa Pulang. lagi balik lagi. Yes, setuju, Ustaz. Ikut kelas Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Baik, tema kita kunci keluarga, kunci surga ya. Kunci surga dalam keluarga. Kita bicara masalah surga, Masya Allah, itu kenikmatan tanpa ujung. Dan itu merupakan cita-cita tertinggi seorang muslim. Nabi SAW ajarkan kepada kita, kalau minta sesuatu jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi. Sebab doa itu salah satu di antara bukti obsesi seseorang. Sehingga apa yang tersimpan dalam hati kita, apa yang menjadi obsesi kita, cita-cita terbesar kita, salah satunya diwujudkan dalam doa. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus." Kalau kau minta surga kepada Allah, minta yang tertinggi, yaitu surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling ausat. Makna yang paling ausat adalah yang paling indah, yang paling sempurna. Sehingga Nabi SAW ajarkan, kalau kita punya doa, kita punya keinginan sesuatu yang kita ungkapkan dalam doa kita, mintalah yang paling sempurna. Sehingga kalau orang minta yang paling tinggi, kalaupun doa ini tidak dikabulkan oleh Allah, turun dia. Nah, kalau turun kan nggak jauh-jauh. Sehingga tetap mendapatkan surga harapannya.
Itulah cita-cita terbesar kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya sebagai ahlul jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar masing-masing keluarganya menjaga satu sama lain agar semuanya bisa masuk surga dan terbebas dari neraka. Terutama para kepala keluarga. Allah taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dan bentuk penjagaan diri kita dan keluarga kita dari neraka, yang pertama berkaitan dengan masalah suplai makanan. Tentu yang namanya keluarga kita ingin kasih konsumsi yang halal, yang baik. Sebab sesuatu yang haram ketika dikonsumsi oleh manusia, kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka layak untuknya. Tentu saja kita tidak ingin diri kita terjerumus ke dalamnya. Makanya sebagai perjuangan pertama yang harus kita lakukan dalam rangka menyelamatkan anggota keluarga kita dari bahaya api neraka adalah jangan kasih asupan yang menjadi bahan bakunya neraka. Kita pastikan harta yang kita berikan kepada mereka adalah harta yang halal, harta yang nantinya tidak akan menjadi sumber petaka pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aneh kalau ada orang yang punya prinsip ingin menjadikan keluarganya sebagai ahlul jannah, tapi dia tidak selektif dalam masalah bagaimana memberikan nafkah kepada mereka. Sementara kita tahu bahasanya sesuatu yang haram berubah jadi darah, jadi daging yang tumbuh bersama aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya pilar yang kedua adalah pilar pendidikan. Sebagaimana tafsir yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada waktu beliau menyampaikan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian beliau menyampaikan, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab. Dua ini merupakan keseimbangan orang ketika belajar. Ketika dia menjadi orang yang berilmu, maka dia bisa tahu batasan mana halal mana haram. Ketika dia menjadi orang yang punya adab, dia bisa bermuamalah dengan penuh kedewasaan kepada orang lain. Ada orang mungkin dia secara materi ilmiah dia punya. Misalnya dia belajar baik materi fikih, materi akidah maupun yang lainnya. Tapi barangkali dia gagal dari sisi adab sehingga muamalah dia dengan orang lain nggak benar. Dia punya materi dalam arti dia menguasai beberapa kitab tertentu, tapi ternyata secara adab kurang maksimal. Dua ini adalah bagian dari keseimbangan. Anda bisa perhatikan di antara kesalahan yang paling puncak terjadi di zaman para sahabat, dosa itu diarahkan kepada para sahabat karena mereka kurang beradab terhadap para sahabat. Khawarij. Sampai mereka menolak apa yang disampaikan oleh para sahabat tanpa ilmu. Dan pertama karena masalah adab, tidak menghargai bagaimana senioritas para sahabat, tidak menghargai orang yang lebih berilmu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika datang menghadap Khawarij untuk berdebat kepada mereka, beliau memberikan muqaddimah sebelum berdebat. Ji'tu min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun minkun ahadun minas sahabah. Aku datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara tidak ada satupun di antara kalian yang berstatus sebagai sahabat. Itu jadi muqaddimah. Artinya siapa yang kira-kira lebih dekat kepada kebenaran, kondisi kalian yang seperti ini, yang pinter nggak ada, yang goblok banyak, Khawarij. Sementara saya datang dari komunitas yang mereka adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu Al-Quran diturunkan, menggunakan bahasa mereka yang paling paham tentang bagaimana situasi ketika Quran diturunkan. Barulah setelah itu beliau berdebat. Ibnu Abbas tanya kepada mereka, apa alasan kalian sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Mereka sebutkan 3 alasan. Semuanya dijawab oleh Ibnu Abbas. 3.000 yang siap untuk memerangi Ali, taubat 2.000 dengan ilmu. Dan itu bagian dari jihad yang dilakukan oleh para ulama
mengajak kepada manusia jangan sampai menjadi korban setan gara-gara dia tidak punya ilmu. Baik, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, pilar yang kedua ketika kita ingin menyelamatkan keluarga kita adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu, pengetahuan tentang masalah batasan halal haram, tentang fikih dan seterusnya. Wa addibuhum, dan ajarkan kepada mereka adab. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, hakikat orang yang rugi yang sebenarnya adalah orang yang dipisahkan dengan keluarganya ketika di akhirat. Disebabkan karena dia masuk ke dalam neraka sementara keluarganya masuk ke surga, atau semuanya masuk neraka dan mereka nanti disiksa dalam kondisi dipisahkan dari keluarganya. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan, sesungguhnya orang rugi yang sebenarnya adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya. Orang rugi di yaumil qiyamah adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, yang dimaksud merugikan keluarganya adalah Allah Subhanahu wa taala pisahkan mereka ketika di akhirat, sehingga dia masuk ke dalam neraka sementara keluarganya ada di surga. Dia terpisah sendirian. Keluarganya, keluarga yang saleh, tapi dia tidak memilih itu, akhirnya dia masuk neraka sehingga dia terpisah dari keluarganya. Atau makna yang kedua, mereka sama-sama masuk neraka dan bagian dari kesempurnaan azab yang diberikan oleh Allah kepada ahlun nar, kepada penduduk neraka adalah tidak dipertemukan dengan keluarganya. Sebagaimana bagian dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan di surga dipertemukan dengan keluarga. Sehingga tidak terjadi ketika di neraka satu keluarga masuk misalnya, terus ketemu suami istri, ketemu anak-anaknya, lalu mereka reuni di neraka meskipun dalam posisi disiksa. Karena kebahagiaan pertemuan itu bagian dari kenikmatan. Kita bisa ngasih ilustrasi. Ada orang jadi tawanan. Yang satu ditaruh di penjara A, yang satu ditaruh di penjara B. Padahal ini bapak sama anak. Ketika mereka disatukan dalam satu sel, dalam satu penjara, terjadilah pertemuan. Meskipun dalam posisi mereka sedang dihukum, ada kebahagiaan nggak? Mungkin ada. Apa bentuk kebahagiaannya? Pertemuan antara dia dengan anaknya, pertemuan antara dia dengan keluarganya. Karena di neraka tidak ada setitik pun bentuk kebahagiaan, maka antar keluarga dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang masuk neraka dia merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Karena itu jamaah belakang Allah, kita ingin punya perjuangan bagaimana agar bisa masuk surga bareng-bareng. Dengan berkomitmen dalam satu keluarga, gimana caranya agar bisa kerjasama untuk menjadi ahlul jannah. Nabi SAW sebelum beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada masyarakat secara umum, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada keluarganya. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Maka beliau memanggil keluarga-keluarganya, terah yang masih satu Bani Hashim dan masih satu Bani Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib dengan Hashim ini bersaudara. Dikumpulin. Lalu Nabi SAW ngasih peringatan kepada mereka. Di antara penekanan yang beliau sampaikan, beliau panggili satu-satu. Ya Abbas, ya Amma Rasulillah, ya Fatimah binta Muhammadin, ya Safiyah, ya fulan, ya fulana, dipanggilin satu-satu. Dengan pendekatan kita masih punya hubungan keluarga. Di antara pesan yang beliau sampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, sali min mali ma syi'ti, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, kau boleh minta hartaku yang kau inginkan, tapi aku nggak bisa untuk menyelamatkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibangun satu prinsip, bahwa bapakmu nggak bisa menyelamatkan kamu kalau di akhirat, sebagaimana ibumu nggak bisa menolong kamu di akhirat.
Sebagaimana anak nggak bisa nolong bapak, bapak nggak bisa nolong anak ketika di akhirat tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar orang punya prinsip bahwa dalam satu keluarga itu kita beramal masing-masing. Meskipun bisa saling dilakukan kerjasama ketika masih di dunia, tapi ketika di akhirat laporannya pribadi-pribadi. Bahkan sebaliknya, ketika di akhirat masing-masing berusaha untuk menghindari anggota keluarganya, karena takut di hadapan Allah kelak dia akan dituntut disebabkan karena keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana orang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari istri dan anaknya. Ada 4 orang yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama saudara, yang kedua orang tua, berarti 2 orang tua 2 ya, dan anak istri berarti 5. Kenapa yang didahulukan saudara, kemudian orang tua, kemudian anak istri? Sebagian ulama mengatakan Allah urutkan dari yang terjauh. Hubungan dalam keluarga yang terdekat adalah anak istri, kemudian orang tua, kemudian saudara. Maka Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, sesuai dengan urutan kedekatan. Sehingga jamaah dimakan Allah, mereka lari meninggalkan orang-orang yang berada di sekitarnya karena takut dituntut oleh Allah kelak di yaumil akhir. Kenapa kamu dulu tidak memperhatikan pendidikan untuk keluargamu, tidak memperhatikan pendidikan untuk istri dan anakmu, untuk orang tuamu, untuk saudara-saudaramu, padahal kau punya ilmu dalam masalah ini? Sehingga kita akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan sejauh mana peran kita dalam mendakwahi keluarga. Ini pilar ilmu yang luar biasa. Maka kalau kita pingin keluarga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di surga, kunci yang pertama adalah bapak-bapak sebagai kepala keluarga harus menyediakan waktu. Saya pokoknya harus belajar. Tujuannya apa? Agar Anda bisa menjadi pionir dalam masalah dakwah di dalam anggota keluarga. Setidaknya memenuhi kewajiban yang Allah perintahkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkan dirimu dan anggota keluargamu dari neraka. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, ini pukulan telak ya bagi para ayah-ayah ya. Karena ini beban yang sangat berat ya. Luar biasa ya. Untuk dirinya dan juga tanggungan istri dan anak-anaknya. Ada yang jomblo nggak di sini? Nah, banyak. Yang jomblo coba. Angkat tangan coba yang jomblo. Yang jomblo. 1, 2. Oh lumayan di belakang. Sudah ya. siap nikah? Siap ya? Siap, Insya insya Allah Allah. siap. Kalau ditanya terlebih dahulu bisa nggak? Fikih sholat, fikih toharoh. Kalau enggak nanti jam 11 pulang ya, Ustaz. Kadang biasanya begini ya, di masyarakat kita kan standar keberanian nikah itu biasanya diukur dari kamu kerja di mana, Iya. pendapatan kamu berapa. Barangkali tidak ada standar asesmen penilaian kamu ini sudah belajar agama belum sih? Sejauh mana kau paham tentang masalah fikih dalam keluarga? Pertimbangan itu kan mungkin belum ada ya. Iya. Adanya pertimbangan pekerjaan, pertimbangan pendapatan, pertimbangan kira-kira nanti bisa ngasih nafkah ke anggota keluarga ataukah tidak. Sementara untuk pertimbangan pendidikan, untuk saat ini kayaknya belum dipikirkan. Betul, Ustaz. Jadi makanya saya tanya sama yang jomblo ini, Anda mungkin turun, sudah langsung bekerja, Langsung ke bawah. ada yang sudah kerja di Pertamina misalnya ya, tapi belum menikah. Jika kemudian Anda mau menikah, apakah pertimbangan pendidikan itu menjadi salah satu bagian dari yang perlu dipikirkan atau tidak? Dan ini bagi akhwat juga salah satu pertimbangan untuk pertanyaan nanti ketika nazar Ustaz ya. Termasuk. Harusnya begitu Ustaz ya. Nah, Baik. tapi nanti sering nolak jadinya. Iya juga. Udah Insya Allah ya. udah Itu padahal tadi kunci pertamanya tuh ya. kunci pertama. Diri kita dulu, baru keluarga kita ya. Masih ada kunci-kunci yang lain? Masih. Atau masih malam ini atau besok pagi Ustaz? Ada berapa kunci Ustaz kira-kira Ustaz? Ada berapa kunci? Kunci yang paling utama yang pertama tadi masalah nafkah, yang kedua adalah berkaitan dengan masalah pendidikan. Pendidikan. Apa? Oh ada buku, kitab. Oh ada bukunya. Siap. Hadiah.
Hadiah. Buat yang jomblo kayaknya tadi cocok sih. Tadi yang jomblo mana coba? Udah jomblo. kitab dari Ustadz Amin Nur Baiz, Prinsip Hidupku. Salah satunya nanti bisa dibaca. Ini silakan tadi yang jomblo mana tadi? Ini. Baik. Jomblo yang depan dapat buku. Jomblo yang depan. Jomblo terus semangat menuntut ilmu paling depan ya kan? Ya. Sebentar nih. Terus juga yang Oh jomblo. iya. Yang jomblo minimal doa jima tahu? Doa jima, apalagi doa jima itu. Ilmu. Tanyanya juga. Penting lo ini. Yang tahu dapat ini. Bapia dari ANB. Dari ANB. Ustaz. Ayo, tahu nggak? Yang jomblo. Yang sudah menikah aja. Yang Pak. udah nikah aja belum tahu kadang-kadang. nih. Tadi mana tadi yang jomblo lagi? Ini. Silakan itu. Dapat juga ANB. Dapat dong, dapat. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Yang doa jima udah ada yang tahu? Yang jomblo? Enggak ya? Belum ya? Insya Allah nanti dipelajarin karena penting. Siap. Untuk kunci kedua mau dilanjut Ustaz? Enak. Jika kita kembangkan di sini ya. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan setelah kita berkeluarga? Di antara yang bisa kita lakukan adalah kerjasama dalam ibadah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla fa'aikadha ahlahu. Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di malam hari, kemudian dia salat. Fa'aikadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa'in abad nadha fi wajhal ma. Kalau istrinya enggak mau bangun, malas-malesan, maka di wajahnya diperciki dengan air. Ayo bangun. Ini terjadi pada suami. Apakah ada peluang yang sama untuk istri? Ada. Di lanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, wa rahimallahu mra'atan qamat minal lail. Dan Allah merahmati seorang wanita yang dia melakukan qiyamul lail, fasallat, kemudian dia salat, fa'aikadat ba'laha, selanjutnya dia membangunkan suaminya, fa'in aba nadahat fi wajhil ma. Ketika suaminya tetap malas untuk bangun, maka disiram seember air. Kerjaan istri juga nanti Ustaz, masa harus ngepel ya kan? Makanya dia berani nyiram seember air. Yang jemur kasurnya kan dia. Baik, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu keterangan dari Ibnu Allan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan, apabila ada orang yang mendapatkan kalimat rahimallah dari Nabi SAW, di situ ada dua makna. Bisa maknanya khabar, bisa maknanya doa atau al-insya. Kalimat rahimallah bisa dimaknai dengan berita. Artinya orang ini telah dirahmati oleh Allah. Bisa juga dimaknai dengan doa, sehingga maknanya adalah semoga Allah merahmati orang ini. Dan dua-duanya, kata Ibnu Allan, berarti ini bagian dari jaminan yang diberikan oleh Rasulullah SAW apabila amalnya diterima oleh Allah, yang bersangkutan mati dalam posisi muslim. Wa huwa min afdalil rahmat, di mana mati dalam kondisi mukmin, dalam kondisi muslim merupakan rahmat yang paling tinggi. Sehingga apabila dalam posisi ketika Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai makhluk yang istiqomah, yang memenuhi wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam posisi sebagai muslim. Ini bentuk kerjasama dalam sebuah keluarga. Hadis ini menceritakan tentang masalah qiyamul lail. Meskipun dalam hal ini Nabi SAW hanya menyebutkan satu contoh, qiyamul lail. Pak, apakah mungkin berlaku untuk amal ibadah yang lain? Jawabannya sangat mungkin. Sehingga mungkin berlaku dalam masalah ibadah, seperti misalnya saling mendukung untuk kajian, istri ngingetin suaminya, ayo bang kajian, nanti tak temenin. Atau suami ngajak istrinya, ayo kajian, temenin abang. Sehingga dalam posisi ini terkadang salah satu ngasih motivasi kepada yang lain untuk sama-sama berangkat melakukan ibadah.
Kemudian selanjutnya, pilar berikutnya atau kunci pintu berikutnya adalah memberikan wasiat agar selalu istiqomah. Dan ini dilakukan oleh para nabi. Sebagaimana yang Allah sampaikan berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim alaihissalam, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Idz qala lahu gimana? Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim mewasiatkan untuk menjadi muslim ini kepada anak-anaknya dan demikian pula Nabi Yakub. Kemudian tentang Nabi Yakub alaihi salatu wassalam juga berpesan yang sama kepada anak-anaknya. Allah Ta'ala berfirman, "An kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida." Apakah kamu menghadiri peristiwa ketika kematian itu mendatangi Yakub? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika beliau mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Mereka kemudian menyampaikan sebuah jawaban yang membuat ridha Yakub sebelum Yakub meninggal. Kami hanya akan beribadah kepada Rabbmu dan Rabbnya bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ismail dan Ishak. Sehingga mereka menyampaikan jawaban tentang prinsip tauhid pada waktu detik-detik kematian Yakub. Dan semacam ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan kepada keluarganya menjelang wafatnya, demikian pula kepada para sahabatnya menjelang wafatnya. Sehingga pesan untuk senantiasa menjaga dalam kondisi istiqomah disampaikan oleh orang-orang soleh di kalangan para nabi kepada anak dan istrinya. Dan itu ditiru oleh Abu Musa Abu Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika beliau sakit parah di pangkuan istrinya, beliau ini pingsan. Kemudian istrinya teriak karena suaminya mati. Lalu Abu Musa siuman, beliau sadar dan beliau sempat mendengarkan teriakan istrinya. Kemudian beliau mengatakan, "Inni bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Innahu bari'un minas saliqah wasyaqah wal halikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang teriak-teriak ketika mengalami musibah, orang yang jambak-jambak rambutnya atau jambak-jambak bajunya, yang dia gundul rambutnya disebabkan karena dia nggak sabar ketika mengalami musibah. Sehingga ketika ada potensi hal yang tidak baik dalam sebuah keluarga, dia sampaikan dalam pesan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan seperti ini, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi alaih. Sesungguhnya mayit akan disiksa, dihukum disebabkan karena tangisan orang yang hidup yang menangisi kematiannya. Hadis ini dibahas oleh para ulama karena ada sisi yang menurut mereka hal yang aneh. Kita punya prinsip wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berbuat dosa, dia tidak bisa memberikan dosanya kepada orang lain, sehingga seseorang tidak akan nanggung dosa yang diperbuat oleh orang lain. Yang nangis ini yang hidup atau yang mati, Pak? Yang hidup. Tapi kenapa yang mati disiksa? Padahal itu perbuatan yang hidup. Makanya sebagian sahabat ketika mendengarkan hadis ini menolak, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mendengarkan hadis ini beliau menolak. Enggak benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin bersabda demikian. Meskipun hadis ini sahih. Dan para ulama ngasih penjelasan. Kenapa orang yang mati ini dihukum disebabkan karena tangisan orang yang hidup? Padahal itu bukan amalnya, itu amal orang lain. Ada beberapa pendekatan, salah satunya begini. Apabila ada orang memahami bahwa dalam satu keluarganya
ada potensi kejahatan yang akan terjadi. Dan orang itu tahu. Tapi dia tidak mengingatkan dan tidak memberikan pesan sebelum dia meninggal. Tidak ngasih wasiat berupa pesan moral. Sampai akhirnya perbuatan maksiat itu betul-betul terjadi. Maka yang bersangkutan ini turut bertanggung jawab. Sehingga kenapa kau tidak ingatkan keluargamu di saat kau tahu mungkin orang ini akan menangis setelah kau meninggal dunia dengan tangisan yang isinya niyahah. Karena tangisan ketika ditinggal mati kalau sebatas tangisan biasa nggak dilarang. Tapi kalau sampai pada tingkatan meratapi, ini yang dilarang. Tangisan yang membuktikan yang bersangkutan tidak ridho dengan ketetapan Allah berkaitan dengan takdir kematian suaminya atau anaknya atau istrinya. Dia nggak ikhlas ketika melepas, sehingga dia nangisnya seperti itu. Ketika ada potensi demikian, tapi orang yang mau mati ini tidak memberikan wasiat pesan moral, maka dia turut bertanggung jawab. Dengan sebab itulah dia dihukum disebabkan mendiamkan keluarganya yang dia tidak, atau dia tidak memberikan wasiat dan pesan moral, mendiamkan keluarganya padahal ada potensi jahat yang akan terjadi pada keluarganya. Makanya kalau misalnya dalam satu keluarga Anda melihat di kalangan anak saya ini ada yang mungkin serakah dalam masalah warisan. Di antara anak saya ada yang dia nggak perhatian dalam masalah aturan ketika membagi waris. Dan orang tuanya tahu potensi itu karena dia kenal karakter anaknya. Tapi dia diam saja. Bisa jadi dia turut bertanggung jawab ketika terjadi perkelahian dalam satu keluarga antar saudaranya. Maka orang tua bisa ngasih saran sebelum dia mati, kumpulin anaknya, undang seorang ustadz, minta sama ustadz, tolong ustadz jelaskan gimana cara membagi waris yang benar. Bukan membagi waris sebelum meninggal, tapi ngasih penjelasan bagaimana cara membagi waris yang benar. Setelah sang ustadz menjelaskan, kemudian sang bapak ngasih pesan, bapak meminta ke semua kalian, nanti kalau bapak mati, tolong undang ustadz ini untuk bagi waris dan ikuti pesan beliau. Siapa yang mereka tidak mau melakukan pembagian waris sesuai dengan aturan syariat, nanti dia akan berhadapan dengan bapak di yaumil akhir. Nah, mungkin akan jadi perhatian. Karena bapaknya nggak ridho ketika anaknya keluar dari rel agama pada saat mereka melakukan pembagian warisan maupun yang lainnya. Ada banyak sekali potensi-potensi pelanggaran pasca kematian. Apalagi dalam urusan kematian di negara kita itu terlibat budaya dan adat di situ. Berkaitan dengan masalah acara-acara pasca kematian, kemudian kuburan sendiri kadang jadi objek pelanggaran, dibuat bangunan-bangunan di atas kuburan dari mulai kijing sampai cungkup, bahkan sampai kubah. Yang semua itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau ada potensi demikian, orang tua paham, mungkin nanti kalau saya mati bisa jadi diberlakukan seperti itu, kasih peringatan. Nabi SAW memberikan banyak sekali pengaman dalam masalah ini. Beliau melarang jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat Id, tempat untuk berhari raya. Karena hari raya itu kan bisa bentuknya berulang karena waktu atau karena tempat. Di tempat ini akan ada acara rutin. Itu namanya Id. Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu qabri 'idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjaga kuburan beliau. Enggak ada perayaan di kuburan Nabi SAW. Meskipun itu terjadi di beberapa kuburan para wali. Ada perayaan-perayaan di event-event tertentu, event memperingati kematian ini, itu terjadi perayaan. Dan Nabi SAW enggak mau kuburannya dijadikan sebagai titik perayaan. Rasulullah SAW juga melarang kuburannya dijadikan sebagai apa? Masjid. Kemudian beliau sampaikan, la'anallahu yahuda wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid, sebagai peringatan bagi yang lain. Sehingga beliau kasih pengaman dalam bentuk peringatan agar kuburan beliau tidak menjadi sasaran pelanggaran. Dan masih banyak yang lain. Itu contoh wasiat dalam bentuk pesan moral agar masyarakat menghindari peluang terjadinya pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran gimana Pak? Yang tanggung dosa yang melanggar. Yang menanggung dosanya adalah yang melanggar. Kemudian yang terakhir pasca kematian.
pasca kematian, terkadang dalam satu keluarga dia terjaga istiqomahnya disebabkan karena ada satu orang yang dihormati di keluarga itu. Misal, ketika suaminya masih hidup, Masya Allah, istrinya salihah, rajin menghadiri taklim, majelis kajian, bahkan terlibat dalam beberapa panitia kegiatan sosial. Anak-anaknya juga terdidik dengan baik. Mereka semuanya sholat berjamaah, yang laki-laki di masjid, terdidik dengan baik dengan kehadiran satu orang. Begitu satu orang ini meninggal dunia, suasana ujian berdatangan satu demi satu. Ada yang sampai istri buka jilbab karena pindah komunitas gara-gara ditinggal mati oleh suaminya. Kita diajarkan satu doa yang kita baca ketika sholat jenazah. Tayyib. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? 4 rakaat. Masya Allah. Sholat jenazah 4 rakaat. Takbirnya. Betul 4 rakaat kan? Coba berapa? Berapa? Kok bingung? Belum ada yang meninggal mungkin di sini. Belum ada yang meninggal. Belum pernah Dapat disolat. hadiah. Dapat hadiah. Dapat hadiah? Nah, baru naik. Sholat jenazah berapa rakaat? Tidak terhitung 1 rakaat, Ustaz, karena tidak ada rukuknya. Tidak ada rukuknya. Iya. Sehingga yang benar pertanyaan gimana? Jadi 4 kali takbir. Sholat jenazah berapa kali takbir ya? Iya. Baik, bukan berapa rakaat. Bukan berapa rakaat. Berapa takbir? 4, Ustaz. 4 takbir. Kalau lebih dari 4 takbir boleh nggak? Belum pernah tahu, Ustaz, kalau Belum pernah lebih tahu. dari 4. Baik. Sholat jenazah 4 takbir. Sebutkan doa ketika takbir yang keempat. Digenepin Mas, ini pertanyaannya. Nanti dapat hadiah. Doa pada takbir yang keempat, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kira-kira. Allahumma gfir lahu warhamhu. Bisa dikoreksi Pak doanya takbir keempat? Allahumma ghfir lahu. Ada yang bisa ngoreksi doa takbir keempat? Baik, dapat hadiah, dapat hadiah. Yang tadi dapat hadiah. Dapat juga. Siap. Nah. Bismillah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Masya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang beliau ini takbir ketiga, Ustaz. Takbir ketiga. Tadi dapat hadiah. Masya Allah. Barakallah fiik. Yang belakang dapat hadiah juga. Dapat. Siap. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahala dari jenazah ini. Maksudnya bagaimana, Pak? Kematian setiap muslim adalah musibah bagi muslim yang lain. Sehingga keberadaan orang ini, jenazah ini, meskipun mungkin tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan famili, tapi dia adalah muslim. Kematian muslim ini adalah musibah bagi muslim yang lain. Maka kita mohon kepada Allah, semoga saya mendapatkan pahala dengan musibah kematian orang ini. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Wala taftinna ba'dahu. Anda kasih penekanan bagian doa ini dengan penuh perenungan. Ya Allah, jangan munculkan fitnah. Jangan berikan kami ujian ba'dahu, setelah wafatnya orang ini. Dan bentuk fitnah dan ujian setelah wafatnya seseorang adalah, terkadang contohnya tadi, ada sebuah keluarga terjaga dengan baik kehormatannya, terjaga dengan baik agamanya, disebabkan karena hadirnya satu orang. Bahkan tidak hanya keluarga, kadang satu kampung sepanjang Pak Kiai masih hidup, atau ada tuan guru masih hidup. Kalau Balikpapan sebutannya apa? Guru ya. Atau guru ini masih hidup. Masyarakat tertata dengan baik. Maksiat gak berani masuk ke kampung tersebut karena mereka takut nanti kalau di sini berbuat maksiat langsung ditegur oleh orang lain. Sehingga kampung ini menjadi kampung yang berwibawa, disebabkan karena ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beliau komitmen. Jadilah lingkungan itu lingkungan yang steril, atau paling tidak lebih steril dibandingkan lingkungan yang lain dalam masalah maksiat.
Dan itulah potret kewibawaan sebuah kampung. Begitu orang ini meninggal dunia, potensi maksiat satu demi satu terkadang bermunculan. Dulu waktu Tuan Guru ini masih hidup, gak ada Pak orang yang berani masuk kampung ini nggak bonceng pacar, itu gak ada Pak. Gak ada orang yang berani masuk kampung ini kemudian mabuk-mabuan di jalan, tuh gak berani. Ketika beliau meninggal dunia, ada kasus ini mabuk di jalan, perkelahian, kadang judi, kadang orang berzina. Akhirnya kampung itu hilang wibawanya disebabkan karena kematian satu orang. Saya masih ingat ada sebuah kampung di daerah Lamongan ya. Ketika kiai ini masih hidup, ada satu situs tempat wisata. Di situ mau dibangun hotel. Karena beliau nggak setuju, nggak jadi. Bertahun-tahun proyek itu tertunda. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia, barulah kemudian bermunculan. Itu salah satu di antara contoh ya. Sehingga masyarakat terjaga wibawanya, terjaga kehormatan mereka, mereka bisa dalam posisi tidak gampang dimasuki aneka perbuatan maksiat karena ada orang yang menjaganya. Dan itu terjadi ketika amar ma'ruf nahi mungkar dikerjakan. Makanya kalau kita kemudian menjaga amar ma'ruf nahi mungkar dalam satu keluarga, Anda walhamdulillah misalnya sudah paham tentang akidah yang benar, paham tentang masalah agama yang benar, bisa menularkan kepada anak dan istri. Begitu meninggal dunia, satu orang mati, mungkin ada potensi pelanggaran terjadi. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai engkau munculkan fitnah dan aneka ujian pasca meninggalnya orang ini yang kita tidak tahu. Minimal ujian masalah bagi waris yang menimbulkan berantem dalam satu saudara. Bapaknya mati, dulu akrab antara kakak dengan adik, sekarang Masya Allah saling ngancem mau bunuh. Gara-gara apa Pak? Rebutan warisan. Fitnah bukan itu? Itulah fitnah, ujian. Sebabnya apa? Satu orang meninggal dunia. Sehingga di antara bentuk penjagaan yang bisa kita lakukan agar keluarga tetap dalam posisi istiqomah, kita jaga dengan cara saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dalam sebuah lingkungan. Syekh bin Baz rahimahullah membuat sebuah risalah yang berjudul Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar Safinatun Nuhin. Amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti kapal Nabi Nuh. Man raqiba faqad najah. Siapa yang ikut naik selamat itu. Tapi waman ghabara faqad gharaqa. Tapi siapa yang ketinggalan dia akan tenggelam. Sehingga dalam sebuah masyarakat kalau kita ingin menyelamatkan masyarakat, maka bangun komunitas yang bisa saling kerjasama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ikut kendaraan ini masyarakat selamat semuanya. Tapi siapa yang merusak kendaraan ini, mungkin nanti wibawa masyarakat akan jadi hilang. Wallahu a'lam. Tuh, amar ma'ruf seperti kapal Noah ya. Kapal Noah. Enggak. Dia suka ini nih Ustaz, bawa-bawa masa lalu. Apa hubungannya? Enggak ada Ustaz. Ini kan seperti Ustaz katakan. Oh, iya. Baik, ini teman-teman sudah siap untuk diskusi, ngobrol santai, tanya jawabnya, ya kan? Siap ya. Nanti ada mic. Tapi di sini ada yang belum, mungkin ada yang belum makan di sini ya. Ada yang udah makan? Atau belum makan? Belum ya? Ah iya. Mau nawarin makan? Ayo Kang, sikat Kang. Masya Allah. Ini Jadi yang depan-depan ini kita kasih penghargaan karena sebelum mulai ini sudah duduk di paling depan nih. Iya kan? Jadi silakan untuk berbagi, dicicip teman-teman, dibuka, ya kan? Dicobain untuk bakpia ANB dari Ustadz, silakan dibuka dan dibagi teman-temannya disebar. Teman-teman ini adalah oleh khas Jogja. Ya. Jadi silakan coba buat kalian yang belum kebagian, ada boothnya di ANB sana, di boothnya ANB. Siapa udah kebagian nih? Sudah, sebelah sana mungkin. Jadi langsung aja harus dicobain. Terakhir waktu di MLF nggak kebagian, habis. Nggak kebagian. Karena ini, Masya Allah, enak ya. Nggak kalah dengan brand-brand Jogja yang mungkin Anda ketahui. Jadi ini salah satu produknya Ustadz. Baik. Oh, sambil makan mungkin ada yang mau bertanya? Iya silakan. Oh banyak langsung. Yang jomblo lagi. Tapi ngunyah dulu itu masih ngunyah. Iya. Silakan yang mau bertanya dari. Silakan. Oh ada.
Nanti mau nanya belinya di mana lagi kan? Lagi makan. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz, amin. Waalaikumsalam Semoga diberikan warahmatullahi wabarakatuh. keselamatan kebahagiaan untuk Ustaz dan keluarga. Amin walakum bimithli. Nah Ustaz, Ana ada dari Samarinda, Andra Abu Yusuf. Kebetulan baru-baru juga belajar agama, masih sedikit pengetahuan tentang Sama Pak, kita sama. agama. Jadi untuk anak dan istri, alhamdulillah anak menguasai panggung ya Ustaz ya, karena memang bisa mendoktrin mereka ya kan Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah Tapi barakallahu fiik. untuk orang tua, nah ini yang jadi PR Ana, karena anak yang kemarin sore dimandiin, hari ini mau kasih tahu macam-macam sama orang tua kan, itu ininya kendalanya. Akhirnya Ana merubah mindset. Hari ini Ana cuman punya PR, kayak bagaimana orang-orang tua Ana ini yang penting sholat, dan yang penting tidak mengerjakan kesyirikan, karena memang di Samarinda tuh kental banget Ustaz yang kesyirikan begitu. Nah itu PR Ana itu aja, apa itu udah benar atau apalagi trik kedepannya untuk Ana menjaga keluarga Ana, terutama orang tua yang masih awam masalah agama Ustaz. Sekarang Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Insyaallah. Baik, Masya Allah. Baik, memang kalau sudah berhubungan dengan orang tua, pendekatannya jelas berbeda dengan istri dan anak ya. Karena kan tidak mungkin anak doktrin orang tua. Yang bisa adalah ngasih ajakan bagaimana agar orang tua bisa ikut bareng-bareng dengan kita dan tanpa menampakkan kesan menggurui atau merasa lebih senior atau merasa lebih tinggi derajatnya dan seterusnya. Makanya Ibrahim alaihissalam ketika mengajak bapaknya dalam posisi bapaknya masih kafir, beliau ngasih panggilan apa? Ya abati, wahai ayahku. Dan itu panggilan yang menunjukkan rasa kasih sayang kepada ayahnya, meskipun ayahnya dalam posisi kafir. Dan Allah kasih pesan ke kita, kalaupun orang tua dalam posisi puncak maksiat, berbuat syirik, bahkan maksa anaknya untuk berbuat syirik, tetap berbakti kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kalau dia memaksamu untuk menyekutukan aku dengan yang lain, ma laysa laka bihi ilm, yang kau enggak punya ilmunya, yang ini disebut dengan sifatul kasyifah. Artinya semua perbuatan syirik itu pasti tanpa ilmu. Bukan berarti ada makna kebalikan, berarti ada perbuatan syirik dengan ilmu Pak, bukan ya. Sama seperti kita ngomong kayak gini ya. Es dingin, es dingin, es dingin. Ada nggak Pak es hangat Pak? Kalimat es dingin itu salah atau benar? Salah atau benar? Benar ya. Ngapain disebut dingin? Yang namanya es kan pasti dingin. Nah itu yang namanya sifatul kasyifah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antusyrika bima laysa laka bi ilm, kau berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmunya, bukan berarti ada kebalikannya. Karena semua perbuatan syirik pasti nggak punya ilmu. Maka Allah Ta'ala kasih pesan, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kau taati, namun tetap jaga pergaulan dengan beliau fid dunya, di dunia ini, ma'rufan, dengan cara yang baik. Dan Allah kasih catatan fid dunya, artinya semasa beliau masih hidup, jaga pergaulan yang baik. Begitu sudah meninggal, putus hubungan. Sehingga nggak boleh ada bentuk kebaktian kepada orang tua yang non-muslim, meninggal dalam posisi non-muslim setelah dia meninggal. Karena dalam hal ini sudah putus. Nggak boleh mendoakan untuk dia, nggak boleh memberikan ucapan rahimahullah untuk dia, karena yang bersangkutan mati dalam kondisi tidak membawa iman. Sehingga sudah selesai. Tapi sepanjang fid dunya, artinya yang bersangkutan masih hidup, kita bisa tampakkan perbuatan baik kepada beliau. Apalagi kalau orang tua Anda satu agama, meskipun ada sisi pelanggaran mungkin dari sisi akidah maupun dari sisi ibadah dan yang lainnya, namun dengan adanya kesamaan satu agama, punya peluang semoga yang bersangkutan diberi hidayah tambahan oleh Allah. Tidak hanya sebatas hidayah untuk menjadi muslim, tapi muslim yang tauhidnya bagus, yang ibadahnya sesuai sunnah dan seterusnya. Sebagai tips yang bisa dilakukan, mungkin Bapak bisa ajak orang tua untuk bergabung dengan kajian yang barangkali ada asatidzah di sana sedang ngisi, atau dikasih rekaman video, misalnya Bapak bisa tonton ini, atau mungkin ketika main ke rumah tampilkan video ustadz siapa.
Anda bisa awali bagian mana yang kira-kira menarik beliau. Tidak harus langsung materi akidah. Beliau kayaknya kok tertarik sama Ustadz A, sama Ustadz B. Kasih video Ustadz itu yang beliau kenal. Baik misalnya, ini tapi Ustadz ini bicaranya masalah keluarga, bicaranya masalah fikih, muamalah, tidak masalah. Tahap awal untuk menarik perhatian. Ketika sudah kenal, nah bisa jadi kan beliau akan mencari temannya Ustadz ini siapa. Nah, misalnya ketemu temannya Ustadz ini adalah Ustadz yang lain. Nah, biasanya nular ke sana. Semoga itu bisa berhasil sehingga kita gunakan prinsip orang Jawa, nabok nyileh tangan. Paham nggak? Enggak, Ustaz. Ada yang ngerti? Mohon. Mukul minjam tangan, Masya Allah. Artinya kita menggunakan media orang lain dalam rangka untuk mendakwai beliau sehingga tidak langsung satu arah, tapi dibelokkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Baik, Bapak izin bertanya, Bapak kapan terakhir memberikan hadiah kepada orang tua? Waktu 2020-an kayaknya. Baik. Beliau kebetulan minta Al-Quran yang ada pulpen yang bersuara itu, anak belikan itu. Tahun 2020-an. 20-an. Nah. Cukup lama berarti ya. Kapan terakhir Bapak mendoakan orang tua? Setiap habis sholat insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, ada hadiah buat Bapak. Masya Allah. Al-Quran. Semoga terus memberikan hadiah karena bisa melembutkan insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Dan juga di sini ada yang bawa orang tua. Bawa orang tua? Ada di belakang? Ada di booth? Mendengar nggak kalau misalkan antum pakai mic? Mendengar. Ada yang bawa orang tua dan ada di belakang atau di ayahnya mungkin di sini? Ada ayahnya di sini? Ada? Kapan terakhir antum mengatakan sayang kepada orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayahnya Bapak? Ada di belakang. Ada di belakang? Yang? Bapak, Masya Allah. Bapak dengan Bapak siapa Bapak? Andika. Andika. Di Balikpapan tinggalnya? Balikpapan. Baik, kapan terakhir Bapak mengatakan sayang kepada ayahnya? Mungkin pas lebaran ya. Pas lebaran. Mungkin bisa mengatakan langsung? Boleh izin Bapak berdiri? Sesuatu hal yang mungkin jarang antum katakan kepada ayah antum? Yep. Mungkin di kesempatan ini saya ingin mengucapkan kalau saya Andika Mulya Pratama sangat sayang sekali pada bapak saya. Karena Allah. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada hadiah? Masya Allah. Ada hadiah? Dikasih mushaf. Kasih mushaf. Sama bapaknya mungkin ya? Boleh juga. Masya Boleh, Allah. boleh. Mungkin bisa antum bantu? Jahib. Masya Allah. Karena Masya Allah. hal-hal yang apa ya? Simpel tapi berarti. Jarang loh. Berarti. Jarang banget. Apalagi kalau kita datang ke rumah orang tua, bilangnya sih mau ketemu orang tua. Sampai sana, assalamualaikum, ngobrol-ngobrol, habis itu main HP. Terus pulang ya. Iya main HP, orang tuanya di depan, ngomong kita tetap main Iya. HP. Gitu. Jadi emang gimana sih? Iya, kadang datang dengan membawa hadiah, bungkusnya kongguan, isinya rengginang. Iya benar. Begitu pulang bawa beras, bawa ayam, bawa, Masya Allah. Balik modal udah jauh banget gitu. Nggak berimbang nih ya. Enggak, Masya Allah, Masya Allah. Karena ya orang tua ya, Iya. doanya beliau ya. Masya Allah, mungkin kita ada di sini itu mendapatkan hidayah salah satu doa dari orang tua. Betul. Masya Allah. Dan memang orang tua tuh yang paling tulus nasihatnya ya. Betul. Jadi kadang-kadang suka minta pendapat ke orang tua tuh, misalnya saya bisa ke mama tuh, menurut ketika saya keluar dulu waktu dari band gitu ya, kan banyak orang yang Oh ini sesi sharing session. caci gitu ya. Cuma yang paling penting tuh orang tua, mah gimana pendapat mama tentang saya gitu. Jadi yang paling bisa menasihati dengan tulus memang nggak mungkin bos, nggak mungkin, tapi orang tua itu benar-benar yang paling tulus. Jadi sering-sering pulang tuh sering minta pendapat orang tua tentang diri sendiri, keadaannya kayak gimana. Mungkin kita kurang membanggakan orang tua juga ya kadang-kadang ya. Betul. Masya Allah. Baik, lempar lagi pertanyaan. Yang belakang ada mic-nya, langsung aja ya. Izin yang belakang dulu. Nanti yang akhwat juga ya, yang akhwat sudah ada mic-nya ya. Silakan nanti setelah ini yang akhwatnya bertanya 2 orang. Silakan langsung saja 2 orang yang akhwat.
Silakan berdiri yang bertanya dari dengan nama dan dari mana? Silakan berdiri. Silakan berdiri, Pak. Gelap ya, jadi nggak kelihatan. Berdiri aja, Pak. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. semoga Ustadz dan teman-teman yang ada di sini sehat dan selalu diberi lindungan Allah. Amin. Walakum bimithli. Ana Abu Yusron. Ustadz, Yusron. yang ingin Ana tanyakan adalah tadi tertarik dengan pernyataan bahwa seseorang tadi ketika di akhirat pada akhirnya adalah catatannya nanti diperlihatkan sendiri-sendiri. Ya tadi sempat ada kalimat itu. Nah, pertanyaan Ana, kita sebagai seorang suami itu sampai mana batasannya untuk selalu mengingatkan istri? Artinya seperti ini, apakah cukup dengan satu kali peringatan, ini lakukan sholat ini, kita bikin program di rumah, lakukan A, B, C, D, terus kita lepas sampai kita tidak ingatkan, apakah itu sudah cukup untuk nanti sebagai pertanyaan kita di hadapan Allah? Itu cukup udah sebagai ini pertanggungjawaban kita, atau kita memang harus kontrol terus? Nah, seperti itu Ustaz, karena bagi kami itu juga cukup penting itu Ustaz. Ya, jazakallahu khair Ustaz atas waktu dan jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang masalah seberapa sering kita harus mengingatkan istri dan anak, termasuk juga kepada orang lain. Sebenarnya taklil tentang mengingatkan atau latar belakang kenapa kita harus mengingatkan itu dikaitkan dengan keberadaan pelanggaran. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, sehingga melihat kemungkaran ini menjadi ilah, menjadi latar belakang kenapa kita harus ngasih peringatan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah kemungkaran itu. Sehingga kalau kemungkarannya berulang, berarti peringatannya dilakukan berulang. Ada kemungkaran lagi, diingetin lagi. Ada kemungkaran lagi, diingetin lagi. Karena itu bagian dari pendidikan yang diberikan oleh Al-Quran. Tema Al-Quran itu mutasyabih. Yang dalam arti mutasyabih di sini adalah banyak yang mirip berulang. Sehingga di sini disebutkan, nanti di tengah disebutkan lagi, di bagian belakang disebutkan lagi, berulang penyebutannya. Tentang masalah prinsip tauhid, berulang-ulang penyebutan Al-Quran. Tentang masalah prinsip mengimani rububiyah Allah, berulang-ulang penyebutan dalam Al-Quran. Demikian pula dalam prinsip yang lain. Ada banyak pesan yang seragam dalam Al-Quran. Dengan banyaknya pesan yang seragam itu, ketika orang membaca Al-Quran, dia akan menjumpai pesan yang sama di banyak tempat. Sehingga saat dia baca di awal, dia jumpai itu, dibaca di tengah, dia jumpai itu. Sementara seorang mukmin disyariatkan untuk membaca Al-Quran sering-sering. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beberapa tema khutbah beliau itu berulang, sebagaimana ada seorang sahabiyah yang pernah mengatakan, ma hafidtu surata Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khina yakhtubu yaumal jum'ah. Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hari Jumat. Sehingga hanya dengan mengandalkan hadir pada waktu atau mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, ini padahal seorang wanita yang mungkin posisinya kalau dia ikut Jumatan berarti di belakang, atau kalau dia nggak ikut Jumatan berarti dia di luar masjid. Hanya dengan mengandalkan itu sampai hafal surat Qaf. Karena seringnya Nabi SAW mengulang-ulang tema tertentu, materi tertentu. Maka barangkali sebagai suami, Anda tidak harus mencukupkan dengan sekali peringatan. Mungkin bisa berulang. Sekarang ngasih peringatan, besok kalau melihat semangatnya kendor, kasih peringatan lagi. Semangatnya kendor, kasih peringatan lagi, dan demikian seterusnya. Sebab yang namanya kemampuan manusia dalam istiqomah itu naik turun. Andai kan manusia dengan hanya satu trigger dia bisa terus istiqomah, Masya Allah, kita akan menjadi hamba yang demikian ideal. Tapi kita sendiri sadar, saya sendiri, para suami rata-rata ketika melakukan hal yang istiqomah kadang naik kadang turun. Likulli amalin syirrah.
walikulli syirratin fatrah. Yang namanya amal itu kadang dia naik, kadang dia turun. Maka demikian pula ketika Anda memberikan pesan kepada istri, kadang ketika lagi mood, semangat. Lagi nggak mood, turun. Anda bisa kasih pesan yang berulang. Jaga terus seperti ini agar amar ma'ruf nahi mungkar selalu terjaga dalam keluarga. Dan tadi kita sudah punya prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar safinatu Nuh. Bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ibarat kapal Nabi Nuh. Kalau Anda ingin selamatkan istri Anda dan keluarga Anda, bareng-bareng naik kapal, selalu tegakkan bagian ini dalam keluarga. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Di depan, tapi nanti di depan rumah jangan bikin kapal. Baik, ada yang ingin bertanya? Oh, akhwatnya, akhwat dulu. Dua langsung pertanyaan aja yang akhwat ya. Silakan. Tes. Bismillah. Yang ana mau tanyakan Ustadz tentang ayat wala taziru waziratu ukhra yang dihubungkan dengan zina yang dikatakan Iya Ibu. Atau mic-nya mungkin gak jalan kejauhan lagi. Ya, oke. Yang ya silahkan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Iya, yang dihubungkan dengan Berkaitan zina. ya. Yang dihubungkan dengan zina adalah utang. Ya cukup itu aja Ustaz. Baik. Kalimat bahwasanya az-zina dain, bahwa zina itu utang. Dan nanti Allah kasih balasan pada anggota keluarganya. Pertama, ini bukan dalil. Ada yang menyebutkan ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ada yang mengatakan itu hanyalah perkataan orang saleh di masa silam ketika dia ngingetin anaknya yang mau keluar kota. Kemudian dia pesan sama anaknya, hati-hati dengan yang namanya pergaulan karena zina itu utang. Jaga adikmu baik-baik. Akhirnya ketika si lelaki ini dia ternyata gak menjaga kehormatannya dengan baik. Adiknya yang di rumah digituin sama orang lain. Lupa katanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak nanggung dosa orang lain. Betul. Namun dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan hukuman yang sama bagi seorang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa dengan cara kehormatan dia dilanggar. Di saat dia namanya orang berzina atau deketin wanita yang bukan mahram dia, wanita ini kan pasti salah satu anggota lelaki yang lain. Entah istri lelaki yang lain, atau saudara perempuan lelaki yang lain, atau bibinya, atau apa lagi, atau punya hubungan apapun, yang itu merupakan kehormatan seorang lelaki. Sehingga seorang lelaki terjaga kehormatannya ketika wanita di sekitarnya terjaga kehormatannya. Tayyib. Maka pada saat dia melanggar kehormatan wanita orang lain, terkadang Allah kasih hukuman, wanita di keluarganya jadi nggak terjaga kehormatannya. Bukan karena wanita ini nanggung dosa lelaki itu, tapi dia punya selera yang sama. Sehingga si wanita ini juga ingin berbuat maksiat. Maksiat itu dilakukan pribadi wanita ini. Dan ini salah satu di antara bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kemaksiatan kamu dengan wanita yang lain, Allah jadikan akhlak wanita di sekitarmu jadi tidak bisa terjaga dengan baik. Tuh lihat, dia juga ikut maksiat sebagaimana kau bermaksiat dengan wanita yang lain. Sehingga bentuknya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada keluarganya. Sama sebagaimana makna yang semisal adalah apa yang disadari oleh Abu Hanifah rahimahullah. Pada waktu beliau mendapatkan perlakuan yang kurang sopan dari anaknya atau dari istrinya, maka beliau rahimahullah menyadari mungkin ini disebabkan karena dosa yang aku lakukan. Sehingga istri saya jadi nggak nurut, anak saya jadi nggak nurut, dia mungkin pembangkang dan seterusnya. Dia bisa berintrospeksi terhadap dirinya pada saat dia menghadapi situasi ketika anak dan istrinya tidak taat sama dia. Ini salahku. Ini adalah disebabkan karena kemaksiatan yang aku lakukan. Kurang lebih semisal dengan itu.
Bukan berarti dosa beliau dilempahkan ke orang lain, tapi Allah kasih hukuman kepada beliau dengan disebabkan maksiat itu, keluarganya jadi nggak bisa taat kepada beliau. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada diri kita. Sehingga mungkin ada di antara keluarga kita yang nggak benar, bisa jadi karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, kembali pertanyaan dari Ahwat. Silakan. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana ya cara kita, maksudnya ini kalau adik kita, saudara kandung kita itu murtad Ustadz, saya sebagai kakak apa yang harus ini, karena sudah saya apa ya kayak disampaikan, diberitahu gitu, tapi tetap dilakukan gitu Ustadz. Adiknya laki perempuan, Bu? Laki-laki Ustadz. Oh, saya bukan Ustadz, Ibu. Iya, jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, baik. Memang ini jadi PR besar ya. Kalau sampai dalam satu keluarga ada yang beda agama dengan kita. Karena hubungan baik dalam satu keluarga sepanjang keduanya masih hidup masih memungkinkan. Begitu salah satunya sudah meninggal dunia, putus itu hubungan. Sehingga ikatan yang abadi yang dia bertahan sampai manusia itu mati, sampai kiamat, hanyalah ikatan karena latar belakang iman. Sehingga meskipun seorang mukmin itu tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan saudara, saat mereka berada di yaumil akhir, mereka bisa saling memberi apa, Pak? Syafaat. Maka syafaat bisa didapatkan dari nabi, dari para malaikat, dari al-afrotun, anak-anak yang meninggal sebelum balik, dari para mujahid, dari para syuhada, termasuk juga dari sesama mukmin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebabkan karena mereka punya ikatan iman. Ikatan inilah yang abadi. Tapi kalau kemudian yang satu muslim, yang satu non muslim, seperti yang tadi kita bacakan dalam ayat, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah orang yang rugi yang sebenarnya adalah dia merugikan dirinya sendiri dan keluarganya besok di hari kiamat, karena dia dipisahkan dari keluarganya. Terus kalau kita ditanya bagaimana cara pendekatan yang terbaik untuk kemudian mengembalikan saudara kita yang murtad atau mungkin teman kita yang murtad ini agar bisa balik lagi ke Islam. Murtad dosa besar dan hukumannya juga sangat besar. Tapi kalau kita ditanya bagaimana caranya, perlu tahu latar belakang dia murtad kenapa. Kalau latar belakang dia murtad itu karena masalah jatuh cinta, sehingga dengan dia menikahi non muslim akhirnya dia pindah agama, ini mungkin teman-teman lebih paham nih gimana solusinya. Cuman ini memang agak berat, sebab kadang orang itu ngikuti agama pasangannya. Andai kan belum terjadi pernikahan, dikuatin dulu akidahnya, itu yang mungkin. Pokoknya kamu harus bertahan. Boleh nikah tapi bertahan. Gimana caranya? Pokoknya kamu harus bertahan. Karena dalam satu keluarga kalau kemudian beda agama itu terkadang sangat berat untuk bisa bersatu. Maka pilihannya kamu nggak jadi nikah atau ajak dia masuk Islam. Kita kasih kekuatan prinsip pada dia jika memungkinkan. Dan itu dilakukan sebelum pernikahan. Ada juga orang yang murtad karena latar belakangnya hanya masalah ekonomi. Saya nggak punya kerjaan, tapi kalau saya datang ke tempat ibadah tertentu, saya dikasih duit. Sehingga tiap pekan dapat bingkisan, dapat uang, dapat sembako, akhirnya lambat laun dia murtad, dia pindah agama. Latar belakangnya ekonomi. Maka berarti pendekatan kita adalah pendekatan ekonomi. Ada juga yang murtad karena masalah ideologi, logika. Dia misalnya, kalau menurut saya kok ini nggak logis. Saya lebih merasa logis dengan itu. Baik, kalau kayak gini kita berikan misalnya ceramah-ceramah para mantan pendeta atau ahli kristologi yang dia menggunakan pendekatan logika. Mungkin pakai videonya Zakir Naik yang beliau ahli dalam perbandingan agama,
atau bisa menggunakan beberapa video yang berbahasa Indonesia, dan alhamdulillah itu sudah sangat banyak sekali. Dan dalam sejarah kaum muslimin ketika melakukan perdebatan dengan non muslim, gak pernah ada sejarah kalah, itu gak pernah. Dalam sejarah yang dialami oleh kaum muslimin sejak zaman para nabi sampai yang kita tahu di internet ya, belum pernah ada perdebatan antara muslim dengan non muslim kalah muslimnya, itu gak pernah yang kita jumpai. Sehingga Anda bisa kasihkan video-video seperti ini contohnya. Coba kamu pikirkan, mana kira-kira perbandingan agama ini yang lebih logis, yang lebih sesuai dengan logika hamba, yang lebih sesuai dengan logika manusia, sehingga dengan itu dia bisa mempertimbangkan mana agama yang benar dan mana agama yang menyimpang. Jadi perlu kita ketahui latar belakang kenapa orang ini murtad. Wallahu a'lam. Baik, Ibu izin untuk kembali bertanya, orang tua Ibu masih ada? Baik, mungkin mic-nya bisa dikasih kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada ya. Alhamdulillah masih ada Pak Ustaz. Ibu. Oh, masih ada Ibu. Iya. Ayah sudah wafat. Iya, rahimahullah. Dan murtadnya setelah wafat atau sebelum wafat sudah murtad? Baru beberapa bulan ini. Wah, taib. Ya. Baik, setelah wafat. Gimana Ustaz? Maksudnya ayahnya apakah masuk dari tadi sudah sampaikan terkena? Apakah ayahnya bertanggung jawab terhadap murtadnya anaknya? Kalau beliau tidak ada kaitannya dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak, maka beliau tidak bertanggung jawab. Apalagi ketika beliau sudah mengingatkan, Nabi Nuh alaihissalam sudah mengingatkan anaknya. Dan bahkan di detik-detik kematian anaknya, Nuh sudah mengajak anaknya untuk naik perahu. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai putraku, ayo naik perahu bersama kami. Tapi dia jawab, Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang bisa melindungiku dari air. Maka dijawab oleh Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma 'alaikumul yawm min amrillah. Pada hari ini tidak akan ada satupun yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kemudian ada ombak besar yang menghempas anaknya Nabi Nuh sehingga dia tenggelam. Maka dalam detik-detik seperti ini Nabi Nuh masih berusaha untuk menyelamatkan anaknya, dan tentu saja beliau tidak bertanggung jawab terhadap dosa anaknya karena sudah ngasih peringatan. Oleh karena itu, kalau bapak dulu mungkin sudah ngasih peringatan terhadap yang bersangkutan, atau beliau sama sekali tidak ada sangkut paut dengan murtadnya anak ini, karena waktu itu barangkali nggak kepikiran anak ini akan murtad dan tidak ada tanda-tanda akan murtad, maka insya Allah beliau tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, ini waktunya juga Kang ya. Ini mungkin Iwan terakhir pertanyaan. Kayaknya itu yang udah melambai-lambai itu kayaknya udah. Iya, benar-benar. Bertanya. Ini deh. Izin mohon maaf ya, pertanyaan terakhir karena waktu juga, dan insya Allah kita besok jam 9 masih ada masih bisa disambung part keduanya. Jadi yang ada di sini mudah-mudahan besok Allah berikan kemudahan bisa hadir kembali. Baik, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dari Samarinda. Ya Ustadz, saya senang sekali ketemu Ustadz malam ini karena biasa ikut kajian lewat YouTube, dan pertanyaan ini memang sudah saya simpan dari awal kenal sama Ustadz Aminur Baiz. Masya Allah, barakallahu ya, fikum. Semoga ini jatah snack saya kasihkan. Iya. Masya Allah. Jadi pertanyaannya bab waris berarti ya biasanya kan Ustaz? Ya, saya dikenalkan oleh kakak saya benar-benar semangat banget ketemu tadi, terburu-buru berangkat dari Samarinda. Baik. Masya Allah. Baik, pertanyaan waris bukan? Ya, pertanyaannya bukan. Bukan. Ini pertanyaan mengenai anak, saya tidak bisa bilang anak hasil zina ya. Jadi saya punya kenalan, ini suami istri, udah lama banget menikah, sekitar kurang lebih 12 tahun, tapi belum dikaruniai seorang anak. Dan ketika dalam perjalanan pernikahannya ini, suaminya itu sering melakukan perzinahan, perselingkuhan gitu. Itu nyata dan terlihat mata saya juga. Dan sering terjadi perkelahian rumah tangga, intinya yang banyak pertikaian lah. Nah, setelah 12 tahun ini, si istri ini pergi keluar kota gitu kan. Pergi keluar kota tapi belum dalam keadaan bercerai. Masih dalam keadaan dalam status suami istri dalam sahnya pemerintahan.
ketika pergi keluar ternyata si istri juga balik-balik dalam keadaan hamil. Nah setelah itu anaknya lahir 2 tahun, mereka keluar meninggalkan keduanya ini resmi bercerai tapi meninggalkan ke luar negeri. Dan anaknya ini diurus sama saudaranya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana status anaknya ini perempuan, karena ya saya pikir kenyataannya ini hasil dari perbuatan di luar menikah dari laki-laki lain gitu kan, meskipun mereka ini berpisahnya juga lumayan lama sekali yang ketika mereka belum resmi bercerai. Anaknya perempuan, dan bagaimana kan nanti kedepannya ketika mereka si anak perempuan ini sudah dewasa nanti, tentang status pernikahannya, bagaimana dia ijab kabulnya. Mohon sekiranya bisa dijawab. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pegang mikrofonnya ya. Nah, apakah bapaknya atau suami si wanita ini mengakui anak ini sebagai anaknya? Mengakuin, tapi kita tahu itu bukan anaknya. Jadi untuk mendapatkan surat berkas-berkas dokumen, karena kan sekarang sudah kelas 2, jadi tetap diakui sebagai anaknya untuk bisa mendapatkan akte nama. Bapaknya mengakui ya? Mengakui. Jadi dia menerima anak itu sebagai anaknya? Mengakui. Nabi SAW mengatakan, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu dinasabkan kepada pemilik firash, dan yang dimaksud adalah suami yang sah. Sedangkan pezina, dia ditolak statusnya. Karena itu dalam hal ini, jika yang bersangkutan si suami yang resmi ini mengakui, baik ini anak saya, maka itu dinasabkan ke dia. Walaupun bisa jadi ada kemungkinan besar ya. Kita belum bisa memastikan 100%, ada kemungkinan besar itu dari hasil zina. Tapi kalau si suami ini nggak mau mengakui, maka dia harus lakukan li'an. Dia harus lakukan li'an dengan menyatakan istrinya berzina. Saat dia tidak mau mengakui anaknya, dia datang ke pengadilan, saya tidak mau mengakui ini anak saya. Lalu dilakukan li'an. Saat dilakukan li'an, dikabulkan oleh hakim, maka status anak ini tidak dinasabkan ke dia, tapi menjadi anak zina, sehingga tidak punya bapak. Dan yang namanya li'an itu harus dilakukan fauran, segera. Artinya begitu dapat kabar istrinya hamil dan dia tidak mau mengakui, maka langsung dia lapor ke hakim, ke pengadilan agama, bahwa istri saya hamil bukan dari hubungan dengan saya, tapi dari lelaki yang lain. Nah, proses itu pengadilan yang memutuskan. Tapi kalau beliau atau si lelaki ini diam saja, dan bahkan dia mengakui, dibuatkan akta atas nama dia, maka kembali kepada kaidah al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Yang namanya anak itu dikembalikan kepada pemilik firash, sedangkan orang yang berzina dia nggak dapat anak. Itu yang saya pahami. Karena itu jika ini resmi sebagai anak dia, nanti dia punya hak perwalian terhadap bapaknya ini. Bapaknya nggak yakin dan masih ragu. Kalau nggak yakin dan masih ragu, seharusnya dia lapor ke hakim untuk memutuskan ini bukan anak saya, sehingga dia tidak boleh diam saja, karena anak itu terjadi masih dalam lingkup pernikahan yang belum berpisah. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Kalau misalnya jawaban ini merasa Anda belum begitu yakin, bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Baik, Masya Allah. Baik, termasuk kemahroman ya Ustaz ya? Jadi kalau sudah sah sebagai anak, maka turunannya ngikutin. Baik. Ini adalah anak nasab, berarti mahram, ada hubungan, kemudian perwalian, ada hubungan, waris juga dapat. Makanya zina itu ngerusak semuanya. Ngerusak nasab, ngerusak mahram, ngerusak perwalian, ngerusak waris, gara-gara satu perbuatan maksiat, yaitu zina. Insyaallah.
Masih seru ya. Seru-seru. Ini ya. Tapi waktu juga udah jam hampir Udah setengah 10 ya. 10. Tapi insya Allah besok jam 9 pagi Ya. kita akan kembali lagi dalam tema yang sama ya. Part keduanya ya. Part kedua kunci-kunci dalam kunci-kunci surga dalam keluarga. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bisa hadir kembali besok Amin, insya Allah jam amin, 9 dengan pembahasan yang sama Ya. dan juga masih Ustaz Amin Nurbais hafizahullah taala. Dan bagi yang mau membeli Produk ANB, silakan ada di sana mudah-mudahan masih ada. Ya. Jangan lupa juga mungkin teman-teman yang mungkin tadi banyak orang tuanya datang, mungkin yang belum bisa ada hadir orang tuanya besok biar bisa Betul, diajak ya. betul. Terakhir insya Allah besok. Dan kalau misalkan ada salah-salah mohon dimaafkan. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa ditanyakan besok silakan ditanyakan kembali. Ya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi besok atau kita ketemu lagi mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.